Oke, welcome to my classroom. Teknik instalasi tenaga listrik. Jumpa lagi. Kita akan membahas masih tentang tema pembahasan teknik pengendali dasar rangkaian lampu. Teknik pengendali dasar rangkaian lampu ini kalau di dalam mata pelajaran kelas 11 ini sebenarnya irisan dari dua mapel, yaitu instalasi penerangan dan instalasi tenaga listrik. Adapun materi rangkaian saklar ganti posisi 0 mempunyai tujuan instruksional sebagai berikut. Yang pertama nanti menggambar rangkaian saklar ganti posisi 0, ya, menggambar. Kemudian yang kedua merangkai. Setelah digambar kita mampu untuk merangkai dari saklar ganti posisi 0 dengan dua buah lampu dan satu kotak kontak. Kemudian yang terakhir bisa mengoperasikan. Setelah dirangkai harus bisa dioperasikan. Lanjut. Adapun bahan, komponen dan alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama seperti biasa berupa alat pengaman dan pembatas. Ini bisa memilih salah satu sebenarnya, bisa MCB saja atau kotak sekring saja. Kemudian saklar ganti itu sendiri, saklar ganti posisi 0 itu sendiri. Kemudian lampu, nah ini harusnya dua buah, ini bukan satu buah, mohon maaf. Kemudian kotak kontak satu fasa. Dalam sebuah ruangan umumnya memang selalu membutuhkan kotak kontak, ini standar. Kabel NGA warna biru untuk warnanya untuk jalur netral, kemudian NGA warna hitam untuk fasa. Itu bahan-bahannya. Ini belum termasuk sistem instalasinya nanti seperti apa. Kalau kita ingin menggunakan sistem pipa, tentu kita butuh pipa PVC, pipa konduit dan sebagainya. Juga butuh berupa dus, T-dus, cross-dus, ya, inbo, outbo dan sebagainya bila sistem tanam tembok dan lain-lain. Lanjut. Kita mulai dari prinsip kerja rangkaian saklar ganti posisi 0 itu sendiri. Cukup sederhana sebenarnya. Ini bekerja menggunakan satu pole saja atau satu fasa, dan kemudian saklar bisa ada posisi 3, ya. Posisi 0 ini adalah off, posisi 1 itu untuk menyalakan beban 1, ini contohnya adalah lampu, posisi 2 untuk menyalakan beban 2, untuk menyalakan lampu 2. Ini bisa kita simulasikan, ya. Misalnya kita pilih posisi 1, nah arus mengalir ditandai dengan warna merah ke terminal 1 menyalakan lampu 1. Nah, kalau kita ubah kedua, ya tinggal berubah saja, yang nyala ada lampu 2. Kalau ingin off, ya ke 0 lagi, posisi off. Ya, saya kira sederhana sekali. Nah ini nanti selanjutnya bentuk fisik seperti apa saklar? Nah seperti ini. 0 itu posisi ada di tengah dalam hal ini, satunya ini yang sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Nama lain yang paling populer dari saklar ganti posisi 0 adalah saklar SPDT, single pole double throw. Ya, ini yang kalau di kalangan teknisi yang lebih sering diucapkan adalah SPDT, bukan saklar ganti posisi 0. Lanjut. Contoh aplikasinya yang sederhana saja, misalnya dalam sebuah gedung hotel, di dalam sebuah kamar, maka membutuhkan dua kondisi. Kalau dalam beraktivitas butuh kondisi terang, kalau ingin tidur dia butuh penerangan yang redup. Maka tentu dalam satu luminaire terdapat dua belah lampu, yang satu lampu terang, yang satu lampu redup. Nanti yang mengatur mana yang menyala adalah saklar ganti posisi 0. Kita mulai untuk mengimplementasikan contoh aplikasi ini, ya. Kita ambil layoutnya misalnya seperti ini. Seperti biasa, daya masuk
dibatasi, diamankan oleh sebuah MCB. Kemudian saklar ganti kita posisikan di sini. Ada menyalakan dua belah lampu, walaupun ini nanti implementasinya ini satu luminer atau satu tempat kotak lampu, tapi ini kita pisahkan supaya mudah membahasanya. Dan satu kotak kontak biasa posisi di sini. Ya, selanjutnya kita butuh menggambarkan jalur kabelnya berupa single line diagram. MCB-nya kita beri simbol F1, saklar ganti posisi 0 kita kasih simbol S, lampu 1 kita kasih simbol L1, lampu 2 L2, kemudian KKB atau stop kontak. Saya harap penyimbolan seperti ini dari single line diagram sekalian sudah terbiasa. Jadi contohnya misalnya setelah MCB ini di sini ada 3 kabel, satu kabel grounded, satu kabel fasa, dan satu kabel netral. Nah, yang menuju saklar ganti posisi 0 atau SPDT ada 3 kabel juga, semuanya berupa fasa. Yang menuju ke lampu masing-masing ada satu fasa, satu netral. Sedangkan untuk yang ke KKB baik ground, netral maupun fasa kita butuhkan semuanya. Nah, setelah kita buat jalur kabel, kita butuh gambar pengawatannya. Ada pengawatan, nah, seperti ini. Nah, terlihat bahwa yang diamankan, yang dibatasi, diputus tentu adalah kabel fasa yang warna hitam. Ya, masuk ke saklar S berupa 3 buah kabel fasa. Kemudian masing-masing lampu yang dari saklar ganti yang masuk lampu 1, lampu 2, kemudian ke netral warna biru. Sedangkan yang masuk KKB baik fasa hitam, netral biru, ground kuning masuk KKB semuanya. Kita bisa mensimulasikan rangkaian ini, ya. Kita simulasikan. Nah, misalnya pada posisi 0 ini arusnya masih terputus di saklar, lampu tidak ada yang menyala. Kalau kita ubah, kita klik yang 1, nah arusnya akan menuju ke lampu 1 dan lampu 1 menyala. Sebaliknya kalau kita posisi 2, nah yang lampu 2 menyala. Kita off-kan kembali. Nah, off. Ya, sederhana saja ini. Jadi L1 katakanlah nanti kita buat yang lampu terang, L2 kita buat yang lampu redup. Jadi di dalam sebuah kamar bisa dilayani dengan satu saklar ganti posisi 0, bisa terang, bisa redup. Ini biasanya di kamar-kamar hotel sangat populer. Oke, selesai. Nah, selanjutnya bila ingin membahas dasar-dasar teorinya secara mendalam, silakan mengunjungi situs e-learning dari Pak Guru. Alamatnya di bawah ini, silakan dibaca sendiri. Untuk diskusi dan tanya jawab, silakan memanfaatkan WA grup kelas masing-masing. Kita bisa lebih intens diskusi melalui WA group. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Dadah.